Institut Ilmu Sosial dan Politik, Jakarta, mulai menulis puisi pada tahun 1973, dimuat di koran Sinar Harapan. Pada tahun 80-an, Kak Fani aktif menulis cerita anak di berbagai koran dan majalah remaja, juga majalah dewasa. Pada tahun 1991 menjadi jurnalis di tabloid Fantasi dan konsultan media di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk SMA hingga tahun 2015. Kak Fani menulis cerita pendek untuk sastra koran dan dimuat di harian Kompas, Jawa Pos, Jurnal Nasional, Suara Karya, Pikiran Rakyat, Singgalang, Surabaya Pos, Tribun Jabar, Majalah Sastra Horizon, dan banyak lainnya. Cerpennya terpilih sebagai 20 cerpen terbaik versi harian Kompas. Saat ini Kak Fani memberikan pelatihan menulis baik cerpen, novel, jurnalistik di dalam dan luar negeri. Baik, itu biodata narasumber kita pada malam hari ini, teman-teman. Dan sesi kita adalah topiknya menulis cerpen di era digital. Sebagai pengantar bahwa era digitalisasi telah menggerus media cetak, dan itu lambat laun maupun cepat, adalah pasti. Media yang melek teknologi mengimbangi versi cetak ke versi digital, sehingga informasi yang mereka sajikan dapat dinikmati di antara dua pilihan, cetak atau daring. Namun, bagaimanakah nasib karya sastra, khususnya cerita pendek, cerpen, di masa peralihan teknologi yang mendera industri media masa itu? Pertanyaannya, masihkah media memberi ruang sesuai harapan penulis dan pembaca untuk karya-karya serius? Bagaimana pula peluang dan tantangan menulis cerpen di era digital? Nah, beberapa pertanyaan ini akan dijawab nanti oleh Kak Fani, termasuk tentu saja kita harapkan Kak Fani akan berbagi kiat menulis cerpen versi Kak Fani, karena saya melihat Kak Fani sangat produktif sekali menulis di berbagai koran. Ya, terutama terakhir saya baca cerpen-cerpennya di harian Kompas dan juga Jawa Pos yang terakhir terbit. Dan produktivitas Kak Fani ini kita butuhkan di kelas menulis daring, dan mudah-mudahan akan lahirlah Fani-Fani berikutnya yang akan mewarnai kasanah sastra Indonesia. Begitu teman-teman, ya selamat bergabung teman-teman kelas menulis daring pada sesi malam hari ini, dan waktu serta layar kita serahkan kepada instruktur tamu Kak Fani Jonathan. Pada Kak Fani dipersilakan. Selamat malam para sahabat literasi penggemar sastra Indonesia. Saya menulis ya karena saya suka dengan menulis begitu. Jadi ya kalau teman-teman senang menulis ya itu harus dilakukan dengan rasa senang hati dan tidak ada beban. Jadi kalau menulis dengan ada beban, seperti kita misalnya mendapat tugas dari sekolah, misalnya bikin ini, bikin apa, atau dari kampus bikin tesis apa, kan itu ada beban. Akhirnya kalau menulis dengan ada beban membuat kita tidak enjoy dengan apa yang kita lakukan, dan itu menghambat. Apalagi kalau di dunia sastra ya, kalau kita terlalu membuat itu harus masuk tembus di suatu media. Lalu kita lihat persaingan-persaingan yang ada sekarang, kita akhirnya tidak akan bisa menulis. Apalagi kalau kita sudah baca tulisan-tulisan teman-teman yang bagus-bagus. Waduh, ada ketakutan-ketakutan bisa tembus apa enggak. Nah, di situ kita hilangkan. Kita menulis saja apa yang bisa kita tulis, kita lihat kehidupan sehari-hari di sekeliling kita tulis, tapi ya harus dibarengi juga kita membaca, karena saya dari kecil memang hobi saya membaca. Jadi dari membaca saya bisa melihat gaya dari style dari penulis-penulis, baik tingkat penulis nasional, penulis luar negeri dan sebagainya. Jadi memang ya kalau mau menulis ya harus banyak membaca dan menguasai terutama EYD PUEBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, itu harus mutlak itu, karena
kita tidak menguasai itu, ya tulisan kita hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang tidak mengetahui EYD dan kita sendiri jadinya. Kalau kita mau merambah ke luar dari itu kan kita harus, apalagi kalau mau masuk di media-media itu tulisan harus rapi, EYD-nya tidak ada typo dan sebagainya. Begitu jadinya. Jadi dari kesenangan menulis saja, dari rasa senang menulis, senang melihat sesuatu, senang berkhayal, senang membaca, barangkali begitu ya. Yang saya lakukan hari lepas hari begitu. Baik, terima kasih Kak Fani. Jadi memang kiatnya tentu saja tidak lepas dari proses pembacaan, membaca Kak Fani ya, membaca, kemudian menulis juga jangan ada beban ya. Kak Fani harus enjoy. Karena kalau ada itu saja nanti akan susah karena beban-beban ini akan menghambat kreativitas menulis. Nah, terkait dengan tema Kak Fani, bagaimana melihat era teknologi hari ini dengan kondisi koran yang mulai tergerus oleh media daring, ya? Apakah ruang untuk penulis-penulis cerpen ini masih cukup tersedia? Dan Kak Fani, bagaimana melihat dengan proses kurasinya? Kalau media-media daring, apakah masih mempertahankan kurasi yang ketat seperti halnya di era-era kejayaan media-media koran, gitu teman. Itu ya. Pertama saya melihat ada kecemasan ya mengenai keberadaan dari suatu koran yang mainstream seperti koran yang zaman dulu kita baca sambil minum kopi dan sebagainya. Itu ada kecemasan akan tergilas oleh media online. Nah, itu memang harus kita akui akan ke sana arahnya, karena apa-apa yang berkaitan dengan online, dengan media daring itu kan gratis kebanyakan orang ya, tinggal klik YouTube apa sudah bisa dibaca dan sebagainya melalui internet. Nah, orang dikasih misalnya koran dengan bahan mentah yang tulisan-tulisan, mereka kan kadang-kadang sudah merasa itu udah terkebelakang dan sudah tidak tren lagi. Nah, jadi mereka merasa udah nggak kekinian gitu. Akhirnya mereka tinggalkan koran-koran itu. Saya prediksi saya barangkali 2 tahun atau 3 tahun ke depan bisa itu koran akan hilang. Nah, 2-3 tahun ke depan ya. Akan hilang. Sedihnya kalau kita melalui media daring kan rata-rata, kalau koran kan biasanya ya yang saya alami, kita dibayar, ada honor gitu kan dari pemuatan karya-karya kita. Nah, selain kita bangga karya kita dimuat, nah honor itu juga harapan kita kan sebagai penulis. Misalnya dia bisa nulis berapa media, semua masuk dan dapat honor, itu suatu istilahnya kepuasan juga untuk mereka, bisa menghidupi kan rata-rata sebagai pengarang itu kan orangnya penuh ya, saya lah idealis gitu ya, tidak mau bekerja di kantoran, tidak mau diperintah-perintah orang dan sebagainya, tidak mau bangun jam 8 pergi ke kantor jam 8 pulang jam 4. Ya, mereka tidak mau kayak gitu biasanya. Seniman-seniman, penulis, sastrawan itu nggak mau kayak gitu. Mereka lebih suka bekerja dengan idealisme dan kemerdekaan mereka sendiri. Mereka nggak mau diperintah-perintah gitu. Akhirnya kalau misalnya generasi muda yang memilih menjadi penulis dengan gaya seperti itu, tidak mau diperintah tapi tetap berharap itu, ya susah juga. Karena kesananya itu kan media sudah semakin sedikit dan selektif. Sekarang untuk menembus media itu nggak semudah kayak dulu, kayak zaman saya ya, zaman internet belum ada. Itu kita penulis masih sedikit, persaingan juga nggak terlalu banyak kayak sekarang. Dulu saya bawa tulisan ke koran ini, dalam hitungan minggu sudah dimuat. Nanti yang memperbaiki tulisannya ya redakturnya, editornya yang perbaiki tulisannya. Kita mah asal ngetik aja. Nah sekarang nggak bisa begitu. Karya kita harus bagus, kuat, dan selera dari redakturnya harus benar-benar benar-benar 100% bagus lah di mata dia.
dan tidak ada kesalahan dalam hal EYD dan sebagainya. Jadi benar-benar kalau mau menembus media yang tinggal sedikit itu harus benar-benar kita bukan, walaupun kita kenal orangnya gitu kan ya, tetapi pas kita kirim kok cerpen kita nggak dimuat-muat, dia melihat itu masih mentah dan mereka nggak mau lagi ngedit sekarang. Kayak saya pernah jadi redaktur sastra untuk cerpen di tabloid fantasi, saya edit. Kadang-kadang ada ratusan cerpen itu setiap minggu ya, pas saya baca endingnya nggak jelas kemana. Jadi saya edit, saya bagusin. Istilahnya kita poles itu cerpen menjadi bagus supaya layak masuk di media. Kadang-kadang mereka juga kaget kok bisa bagus begini ya cerpen kita gitu. Nah sekarang sudah nggak mau begitu itu redaktur. Jelek uang, sudah kayak gitu aja. Dan mereka bukannya apa-apa, rata-rata mereka melihat jam terbang juga sama nama. Nama besar. Jam terbang, nama besar. Nah itu mereka karena mereka kan nggak mau capek ya. Kalau dia baca cerpen dari pemula, ini pasti ini kemana-mana gitu ngantur. Akhirnya dia itu. Tapi kalau dia lihat ada penulis, misalnya dalam setahun dia nggak ngirim cerpen ke situ, tiba-tiba masuk, dia baca sekilas, ya sudah lolos kayak begitu. Gitu Muhammad sekarang. Jadi apa namanya, untuk supaya kita bisa eksis di dunia kepenulisan seperti sekarang yang kita pilih, ya kita harus istilahnya semua, saya kebanyakan bikin segala sesuatu kita harus punya link yang luas gitu. Link yang luas dalam hal Facebook, Instagram. Ya, jadi kita harus menjalin link karena kita membuat sebuah karya itu kita masukkan ke dalam link-link kita. Misalnya sekarang kan banyak platform namanya itu kan, yang Muhammad yang tahu, yang platform Noveltoon, KBM app dan sebagainya itu. Nah, Novelme dan sebagainya. Nah, masuk ke situ kalau kita hanya nulis, kita tidak punya teman untuk subscribe naskah-naskah kita, ya jalan di tempat. Kayak gitu. Nanti teman-teman beralih ke sana ya. Benar. Kak, boleh nggak berbagi sedikit tentang proses kreatif Kak Fani? Terutama dalam hal penggalian tema, begitu Kak. Tema-tema apa yang umum Kak Fani jadikan cerpen? Saya melihat kehidupan sehari-hari, kayak minggu Sabtu lalu cerpen saya dimuat di koran Pikiran Rakyat. Karena saya suka, kan kita punya side job sebagai penulis gitu ya. Kalau kita punya punya keahlian apa, itu kita kembangkan lagi. Karena sekarang kan berharap dari dunia tulis menulis juga udah susah kan. Kalau untuk penulis yang berharap dari nulis saja nggak bisa hidup untuk hari lepas hari, apalagi yang punya keluarga. Kalau dia nggak kerja, cuman menulis saja, anaknya mau makan apa? Nah, kalau kayak kita gini kan, yang apalagi pandemi begini ya, kita di rumah, kita harus punya kreativitas apa? Nah, saya bikin kue, saya belajar dari YouTube, saya bikin kue, saya bikin ini, misalnya pesanan ini. Saya orangnya senang belajar gitu, sampai melukis pun saya belajar. Orang bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya pelajari itu teknik melukis dan sebagainya. Jadi saya bikin kue, terus tiba-tiba muncul aja ide. Ini kue kalau kita bikin cerpen kan jadi bagus ya, marmer cake judulnya itu, marmer cake pesanan. Itu kan jadi bagus ya. Tapi nggak sekedar kita menulis ini kue, ini bahannya ini. Tetapi kita bisa masukkan semua di situ, politik juga masuk di situ, sara juga masuk di situ, dan menjadi sebuah gado-gado cerpen yang istilahnya yang kuat, yang tidak hanya dari satu sisi, tetapi beragam sisi, karena kita mengamati keadaan di luar melalui Facebook, melalui bacaan, melalui TV dan sebagainya. Di situ masuk semua. Di situ saya mau menggambarkan. Jadi bukan hanya kue saja yang kita cerpen kita ambil. Misalnya kehidupan lainnya, tentang misalnya ada tuh yang dimuat di Kompas cerpen saya ya, Kupu-kupu di Pusara Ibu yang tahun 2020 lalu. Nah, itu saya melihat begini, ada seorang ibu gitu ya, tiap hari itu di depan dia punya toko kue, tapi tukang tagih, debt collector, karena dia ngutang terus sama bank keliling, selalu datang. Anaknya marah-marah. Nah, dia anaknya ini nggak tahu perjuangan ibunya, ayahnya kan sudah meninggal. Bagaimana setiap hari itu dia pinjam uang supaya
dia bisa ada uang untuk membayari kuliah anaknya. Sampai ibunya meninggal tuh anaknya nggak pernah tahu. Pas ketemu dengan salah satu yang meminjamkan uang itu, bank keliling itu, dia kasih tahu. Kenapa ibunya meninggal terus sakit diabetes, terus susah apa, anaknya tetap nggak mau. Anak sekarang kan kebanyakan begitu terhadap orang tua, penderitaan orang tua itu mereka menuntut harus. Mereka tidak mau tahu apa di balik penderitaan orang tua itu. Bagaimana mereka memperoleh uang makan 3 kali sehari. Itu tidak terpikirkan kan oleh anak-anak sekarang. Apalagi kalau mereka sudah aktif di gadget mereka, di handphone mereka. Hidupnya cuma untuk handphone, ada makanan, udah. That's it. Nggak mau lagi berpikir ini dari mana tuh. Berpikir kalau kita kan masa kecil saya selalu berpikir ibu saya ini bisa cari uang dari mana? Aduh, kalau ibu saya mati gara-gara dia nggak istri, gimana caranya kita bisa hidup? Jadi kita membantu orang tua bagaimana gitu ya supaya orang tua kita tidak selalu susah. Anak sekarang kan tidak, egonya kan antisosial, egonya karena masalah teknologi itu membuat pola pikir mereka hanya seperti kacamata kuda saja. Nah, itu yang saya maksudkan dalam cerpen saya. Jadi saya mau menggugah empati anak-anak itu kepada orang tuanya sekarang. Cuman nggak tahu mungkin barangkali dari cerpen itu mereka baca, oh iya ya perjuangan ibu saya pas mereka sudah tidak ada baru kita menyesal. Oh mereka ini selama ini. Kadang-kadang ada anak yang membentak orang tuanya, makanan tidak enak dibentak, terus nggak bisa bayar kuliah. Bagaimana ini? Marah-marah dan sebagainya. Kayak gitu loh Mama Suban. Jadi saya melihat kehidupan yang sesungguhnya saya tuangkan ke dalam cerpen. Nah itu yang bisa saya lakukan agar orang tuh tersadarkan gitu, tersentak para pembaca. Oh iya ya, bahwa di dunia ini seperti ini. Kita memimpikan yang tinggi, tetapi kita tidak melihat bahwa di samping kita banyak orang yang istilahnya yang mengais-ngais rezeki dengan lelah keringatnya sampai titik darah penghabisan. Dan itu saya gambarkan dalam cerpen-cerpen saya. Sampai pelacur pun saya tulis di situ bagaimana catatan harian Fla itu, bagaimana dia tercerabut dari akar ke perempuanannya, akar kemanusiaannya, menjual dirinya, tubuhnya itu seperti robot, dipakai dengan berapa laki-laki ganti-ganti. Itu kan semacam kayak kita sudah nggak ada rasa dengan keadaan diri kita sendiri. Kita sudah tidak ada respect, tidak ada diri. Kita lebih hina dari ekor binatang begitu, Muhammad. Barangkali begitu. Ya, itu saya tuangkan. Luar biasa proses penggarapan temanya, berangkat dari tema-tema sederhana yang ada banyak sekali di sekitar kita, Kak Fani ya. Dan sering luput bagi penulis-penulis pemula begitu. Nah, penulis daring adalah penulis-penulis pemula ya Kak Fani yang sering mengulang-ulang pertanyaan bagaimana cara menggali tema ini, Kak Fani. Nah, satu pertanyaan lagi barangkali ini, ada nggak kesulitan Kak Fani ketika menulis cerpen itu letak di mana kesulitan yang paling sulit begitu? Mungkin yang paling sulit buat saya pada saat tiba-tiba sudah di bagian kan cerpen itu kan ada intro dulu kan ya. Lalu kalau kita kayak jurnalistik itu ada badan. Nah di badannya ini kadang-kadang menemukan kendala. Apa yang akan kita masukkan di badan cerpen ini? Konfliknya apa yang akan kita masukkan? Nah di situ biasanya saya stop dulu. Saya stop, saya cari, saya jalan, saya nyapu, apa segala gitu kan ya. Kerja rumah tangga dan sebagainya. Nanti tiba-tiba saya buka lagi, itu akan menemukan, oh konfliknya bagusnya masukin ini, bagusnya masukin ini. Jadi kita mendengar, kita jalan-jalan, kita kemana, ke warung atau kemana, kita mendengar, misalnya ada terjadi kayak pandemi sekarang. Misalnya ada orang yang OTG, tiba-tiba dia ke warung, kemana. Nah itu kan bisa masuk konflik, akhirnya mengakibatkan merembet ke penularan dalam satu kampung misalnya gitu. Karena dia juga tidak tahu. Nah, itu yang kita masukkan di badan cerpen, lalu kita gali dengan data. Kita cari data juga. Sekarang cerpen nggak bisa dengan imajinasi saja, dengan dunia khayalan saja, tidak. Harus ada data supaya buat ya. Ya, perlu riset, penting perlu riset untuk menulis cerpen kan? Ya, buat saya perlu riset. Makanya itu istilahnya buku. Misalnya kita mau nulis tentang cerpen tentang cinta.
Cinta tidak hanya kita jatuh cinta, ada ini, tapi ada teori tentang cinta. Itu saya punya bukunya, Anatomi Cinta, itu saya beli gitu khusus. Kita baca itu pendapat-pendapat dari para filsuf tentang mereka, tentang cinta itu seperti apa. Nah, di situ kita bisa kembangkan dengan imajinasi kita, bahwa misalnya kita masukkan ya, kita mencintai seseorang, tetapi kalau orang itu tidak mencintai kita, apakah kita harus memaksakan cinta yang ada di dalam raga kita? Nah, sedangkan orang-orang begini bla 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 gitu. Jadi ada pengembangan gitu, Muhammad, dari masalah yang akan kita tulis. Tidak hanya berdasarkan opini kita saja, tapi harus ada data yang kuat juga berdasarkan riset itu. Begitu. Baik, luar biasa. Ini materi yang sangat luar biasa dan langka saya kira, dan ya instruktur tamu kita adalah orang yang luar biasa. Cerpen-cerpen beliau terbit di media. Saya masih tetap belajar juga. Yang paling menginspirasi tentu saja Kak Fani. Mohon izin, Kak Fani ini adalah putrinya sastrawan Indonesia almarhum Bapak Gerson Poik, dan cerpen-cerpen Pak Gerson ini sangat banyak sekali di era-era tahun-tahun 80 90-an yang mewarnai buku-buku pelajaran sekolah, Kak, ya? Iya. Buku pelajaran sekolah. Ya. Boleh nggak sedikit Kak Fani ceritakan tentang ayah ketika beliau menulis cerpen itu seperti apa, Kak? Ayah saya mungkin dia banyak membaca ya, kembali ke membaca. Itu di rumah buku bacaan filsafatnya dia bawa waktu dia ikut International Writing Program di Iowa, Amerika. Jadi dia pulang, saya berharap dia pulang bawa oleh-oleh dan lain-lain, berkoper-koper dia bawa buku-buku filsafat, teater, dan sebagainya. Nah, itu dalam bahasa Inggris. Kebetulan Bapak kan memang dulu guru bahasa Inggris. Jadi dia membaca semua itu, sehingga kalau dia menulis cerpen itu dia masukkan unsur filsafatnya di tengah badan daripada cerpen itu. Ya saya, dan cerpen-cerpennya makanya menjadi kuat ya. Tapi dia ngangkat tema-tema sederhana, misalnya tentang orang Papua, tentang ini, tentang orang-orang di pinggiran jalan, tentang sopir angkot. Karena memang ayah saya kan dulunya jurnalis, wartawan, dan dia orangnya senang begadang nongkrong di warung kopi di mana sampai pagi, pulang dia menemukan ide apa, sampai rumah dia ngetik. Gitu. Yang saya lihat seperti itu, dengan pergi kemana-mana, melihat kehidupan kaum marginal dan sebagainya, terus pulang dia langsung menulis. Begitu terus sampai bertahun-tahun. Halo? Ya, halo, silakan Kak. Ya begitu prosesnya ayah saya itu ya. Senang kehidupan membaur dengan tukang beca, dengan sopir angkot, dengan macam-macam gitu. Jadi dari situ dia menemukan istilahnya perenungan-perenungan yang akhirnya menjadi cerpen yang dikaitkan dengan bacaan dia. Jadi dia semacam tulisan-tulisannya banyak dikombinasikan dengan filsafat. Terus pertama filsafatnya Immanuel Kant kayak gitu ya. Jadi itu yang membuat cerpen-cerpennya kuat gitu. Dahsyat, luar biasa Kak Fani. Memang buah apel tidak jatuhnya tidak jauh dari pohonnya ya. Dan bersyukur saya mendapatkan gen bakat dari Bapak menulis gitu ya. Jadi memang dari SMP saya sudah senang mengarang gitu. Jadi mungkin ya itu yang dibilang itu tadi yang seperti Muhammad Iwan bilang, kayak semacam bakat yang membuat kita orang susah menulis. Saya dilepas di mana aja bisa jadi apa-apa saya kerjakan. Tetapi tidak sekuat cerpen-cerpen Bapak, karena kan Bapak kan lebih ke idealisme dengan membaca sehari dia bisa membaca terus. Dia tidak peduli kita belum makan atau tidak. Jadi masa kanak-kanak kita berjuang sendiri ya. Dengan sendirinya kita harus struggle dengan kekuatan kita sendiri. Saya belajar nyari uang dari SD. Dari SD bagaimana kita bisa hidup survive gitu. Jadi dengan Bapak menulis, membaca untuk dirinya sendiri, dia juga mengajarkan kita untuk survive di dalam kehidupan kita dari kecil. Nah, itu ada di novel saya, itu namanya judulnya Pelangi di Langit Bali. Bagaimana saya sejak kecil ikut teman-teman di Bali, kita menari, cari uang dan sebagainya, itu di laut dan apa semua.
kita bisa menghasilkan uang dari situ, membantu orang tua untuk kehidupan kita, begitu Muhammad. Jadi kita dilepas kepada alam, dan alam yang menata bagaimana kita berperilaku dan berbuat dalam masa kanak-kanak saya gitu. Saya bersyukur saya bukan anak yang dimanjakan dengan boneka dan sebagainya. Saya tidak pernah mengenal boneka dan macam-macam. Jadi dengan alam saya berteman sejak kecil. Demikian Muhammad. Baik, Kak Fani, luar biasa. Kita lanjut ke sesinya jawab. Ini di kolom chat ada pertanyaan dari Maya Rohmah Pamekasan dari Madura ini. Salam Kak Fani, untuk penulis pemula sebaiknya mencoba mengirimkan ke media mana dulu untuk penulis pemula. Untuk mengirim ke Kompas sepertinya peluangnya tipis Kak, sulit. Cerpen yang kadarnya tidak terlalu tinggi, lebih baik dikirim kemana ya? Gimana? Siapa namanya? Maya ya? Ya, Kak Maya Maya. Ya. Begini Maya, kalau kita mau mengirim sesuatu tulisan ke media yang kita tuju, misalnya kita sasar, mungkin awalnya media di daerah Maya dulu barangkali ya, media-media yang bukan berpusat di Jakarta, karena di Jakarta itu memang sulit masuknya, tembusnya. Jadi kita pelajari dulu gaya kepenulisan dari media itu, cerpennya seperti apa polanya, gayanya seperti apa. Nah kita pelajari terus. Nah setelah kita tahu, kita bukan kita meniru, tapi kita sudah mengerti. Oh dia senang yang politik, oh dia senang yang apa namanya etnik, budaya etnik misalnya kayak gitu. Jadi dari situ kita bisa menghafal, menganalisa. Oh dia senangnya kayak gini, itu yang kita bikin cerpennya. Nah tapi ya yang saya bilang tadi di awal harus menguasai semua tata bahasa dan sebagainya supaya cerpen itu rapi, tidak ada tipe, kekurangan dan pokoknya rapi. Terus kita juga harus tahu berapa karakter, berapa kata yang dibutuhkan dari koran itu. Karena kalau kita nulis panjang-panjang, kan koran tuh sempit space-nya, tidak akan muat dan itu dibuang aja sama redakturnya. Kalau korannya cuma kita nulis sampai misalnya 10 halaman Word ketik, itu pas dibaca sama itu dia juga pusing, redakturnya akan baca ini panjang bener ya, tidak sesuai sama halaman dari koran tersebut. Misalnya ada koran cuma 3 karakter apa 3.300 kata. 300 kata aja. Nah, kita harus mengemas itu sedemikian jangan sampai lewat dari 300 kata. Lewat satu kata aja dia akan geser cerpen kita. Yang saya amati sekarang begitu. Semakin selektif dan redakturnya nggak mau pusing, dia pilih yang sesuai sama space tempat halaman di koran mereka gitu. Jadi cari koran daerahnya dulu. Setelah kita sering masuk di koran daerah, nama kita sering dimuat di situ, baru kita merambah ke koran di Jakarta, di pusat, atau koran-koran yang top. Sekarang koran-koran yang top itu cuma ada Kompas paling nomor 1 ya, kedua Jawa Pos, ketiga koran Tempo, keempat ada mungkin Surabaya Pos, Pikiran Rakyat, itu yang standar menengah, yang menengah. Nah, yang ke bawah itu barangkali yang di daerah-daerah ya. Cuma ya kalau kita berharap honor dari koran-koran daerah itu agak susah. Kadang-kadang saya pernah beberapa kali ngirim ke daerah, honor saya tidak pernah dibayar. Tapi kalau kita mau cari memumpuk nama supaya nama kita diperhitungkan di dunia sastra koran, ya kita nggak usah mikirin masalah honor, dimuat juga udah bersyukur gitu. Gitu Maya. Iya, tidak usah dulu memikirkan masalah honor ya. Targetnya bagaimana menembus media. Kemudian penulis pemula terutama harus memahami karakter media itu sendiri, Kak Fani ya, agar tahu apa yang dibutuhkan oleh media bersangkutan. Terima kasih Kak Fani. Boleh ya, Bang? Silakan Kak. Malam Kak Fani. Saya salut dan ya salut. Saya sangat setuju banget dengan apa tadi cerpennya yang tentang anak dan seorang anak dan ibu. Kebetulan saya juga penulis novel pemula baru mau 4. Kebanyakan juga dari kejadian saya sendiri. Saya pengen nulis cerpen, mudah-mudahan menular ya Kak Fani. Amin, semoga. Amin. Dicoba terus. Ya, dicoba aja terus Bu.
Cuman memang kita harus tahu istilahnya batasan-batasan di dalam cerpen. Misalnya gitu ya, 10.000 karakter paling banyak gitu. 10.000 kata paling banyak gitu misalnya untuk cerpen. Jadi jangan melewati itu. Kalau sudah melewati berarti itu bisa menjadi novel. Cerita bersama. Kalau buat ke media saya masih takut. Saya pengen jadi buku. Doain ya, Kak Fani, mudah-mudahan insya Allah. Pengen banget. Iya, semoga. Iya. Itu aja. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga. Amin. Ya, terima kasih Kak Masya, Kak Fani. Berikutnya dari Nuril Hidayati. Kak, bagaimana jika kita sedang menulis cerpen, terus tiba-tiba bingung untuk menuju konfliknya? Ini sering banget terjadi pada saya. Bagaimana menurut Kak Fani? Konflik itu biasanya kita akan temukan dari alinea pertama dari cerpen. Alinea pertama, kita sudah harus membuat ini konfliknya akan seperti ini. Kita sudah merancang, istilahnya kita bikin kerangkanya. Kerangka dari cerpen itu. Misalnya ya, kalau mau langsung juga bisa. Tetapi biasanya kita mau bikin tentang namanya sudah kita temukan. Misalnya tema tentang pengamen, anak-anak pengamen di jalanan. Kita browsing dulu itu tentang pengamen, kehidupan pengamen seperti apa. Nah, saya pernah tulis cerpen tentang pengamen judulnya Mimpi. Pada saat dia mimpi, dia ketemu Ujang dan sebagainya. Nah, itu anak-anak pengamen, kehidupan pengamen itu ternyata pas saya tanya orang-orang di terminal atau di mana dan dengan pengamennya sendiri, mereka tuh free, istilahnya free dalam segala hal, termasuk dalam hal moral. Kalau mereka sudah kumpul di komunitas mereka, itu mereka istilahnya kayak yang anak remaja mau tidur dengan sopir, dengan ini, itu nggak ada masalah, tidak ada merasa berdosa, karena ya sudah itu yang mereka lakukan setiap hari. Nah, masalah penyakit akhirnya dapat HIV, AIDS itu sudah mereka terima dengan pasrah. Nah, konfliknya biasanya saya masukkan pada saat mereka misalnya di cerpen saya yang berjudul Mimpi itu ada anak pengamen. Dia setiap hari dengan bangganya dia bilang, gue dapat 10.000. Dia bilang gitu, 10.000. Semalam gue habis bool sama sopir ini, maksudnya di Silomi. Nah, itu kan orang-orang tidak akan melihat, tetapi itu kisah nyata kehidupan yang ada di apa istilahnya di bawah kehidupan marginal yang benar-benar yang tidak, kalau kita yang biasa normal punya rumah, bisa tidur nyaman di kamar dan sebagainya melihat mereka. Tapi sebelumnya perjuangan dia sakitnya itu kita baca juga tentang penyakit HIV/AIDS bermula dari mana, awalnya itu selnya itu masuk kemana dan sebagainya. Tapi secara garis besar aja, tidak mendetail seperti dokter kayak gitu. Nah, setelah pembaca mengerti, dia tertular, terus dia meninggal, ya sudah tamat kan endingnya kayak begitu, Muhammad. Jadinya saya memasukkan konflik itu berdasarkan tema yang akan saya angkat dari sebuah cerpen begitu. Oke, berdasarkan tema yang diangkat pada cerpen. Ya. Baik, teman-teman, luar biasa. Silakan teman-teman lain yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Kak Fani. Oke, kita kembali ke kolom chatting dari Nuril Hidayati. Kak, ada rumus enggak dalam penulisan cerpen supaya lebih runut dan teratur? Rumus apa ini? Nah, bagaimana menurut Kak agar penulisannya teratur begitu? Kalau rumus kan udah harus pasti-pasti ya. Nah, rumus. Kalau di cerpen saya rasa nggak ada rumusnya ya. Itu berdasarkan dari imajinasi kita yang istilahnya bisa masuk imajinasi kita yang liar, yang dahsyat kayak gitu. Jadi kita bisa masukkan di situ. Jadi tidak berpatokan pada rumus yang runtun dan sebagainya. Cuman biasanya saya kalau menulis setelah jadi cerpen itu kan masih mentah. Saya edit ulang lagi sampai 3 kali saya edit ulang. Saya merasa klik, ini pas, ini udah bisa dikirim ke koran, baru saya kirim. Jadi tidak langsung udah jadi, udah kita tinggalkan. Tidak, kita akan baca ulang lagi. Kita rasanya ini rasa bahasanya atau hubungan antara induk kalimat, anak kalimat, cucu kalimatnya kurang nyambung nih. Nah, kita lihat di situ. Kita edit terus sampai dia
menjadi sebuah kalau kita bikin kue kan menjadi sebuah rasa yang sudah berkolaborasi menjadi rasa yang enak di lidah untuk kita kecap begitu. Biasanya saya tidak pakai rumus apa-apa, langsung saya udah itu saya edit. Oh kayaknya nggak enak nih masukin di sini. Oh kayaknya janggal nih gitu. Kayak gitu. Luar biasa. Gitu. Ya, rumus. Ya mungkin saja untuk pemula ya diperlukan kerangka karangan barangkali boleh gitu ya. Nah tapi ketika proses penulisannya Kak Nuril tadi ya langsung tulis saja, nanti dalam proses penulisannya akan mengalir saja dia. Nah seperti kata Kak Fani di awal tadi, jangan ada beban apapun di saat proses penulisan, biarkan dia mengalir kan begitu. Baik teman-teman silakan mengajukan pertanyaan lainnya untuk sesi ini. Oke, dari Teknun di Bukit Tinggi, untuk menulis cerpen yang idenya agak berisiko, seperti pembunuhan misalnya, Kak Fani, bagaimana cara melakukan risetnya? Pembunuhan. Silakan, itu kisah berdasarkan kisah nyata misalnya gitu ya, yang berisiko pembunuhan. Nah, ya kita bisa menulisnya, tetapi jangan benar-benar faktual berdasarkan kisah nyata. Kita masukkan unsur fiksinya. Misalnya, bisa juga terus namanya kita jangan langsung nama dia, kita bikin samaran gitu namanya ya. Kita bikin samaran, ceritanya gini-gini nih. Tapi kita create jangan sampai sama plok-plok sama persis gitu. Kita ubah, masukin unsur fiksi sedikit, berapa alinea. Jadi pas orang baca memang mirip, tetapi kan tidak sama gitu dengan pembunuhan yang terjadi. Kalau sama kan nanti ada keluarga yang tidak suka, nanti dia akan menuntut kita. Apalagi kalau nama sama. Dalam fiksi itu tidak boleh ada nama yang sama. Terus kita tidak boleh menghakimi. Tidak boleh ada unsur rasis, ras, suku dan agama itu jangan, biasanya gitu. Terus kita istilahnya subjektif dengan kita menjelek-jelekan orang itu, tidak. Kita sebagai penulis harus netral dalam hal apapun gitu. Dan kita tidak menggiring orang menjadi memberikan opini publik yang tendensius seperti kayak gitu, yang membuat orang itu menjadi kesal dengan orang yang kita tulis itu. Tidak, itu kan istilahnya itu kayak gosip dan membuat kita jadi mencerita orang jadinya gitu kan, karena kita tidak tahu. Tapi cerpen itu memberikan ending yang bagus, yang memupuk rasa empati orang dan dia senang membacanya begitu. Misalnya di pembunuhan itu terjadi misalnya kenapa. Nah, kita memasukkan opini kita di dalam pembunuhan itu. Begitu. Jadi supaya tidak terjadi penuntutan balik dan sebagainya gitu ya. Banyak kan penulis yang kadang-kadang dari puisi aja bisa orang tersinggung, akhirnya orangnya dibunuh gitu kan ya, seperti Wiji Tukul kayak gitu kan. Akhirnya kita yang rugi sendiri, kita nggak nyaman mau berada di mana gitu. Oke, Kak Fani, agar dapat rasanya pada cerpen ya, pada kasus pembunuhan tadi. Sementara kita kan tidak berada di objek pembunuhan itu, gitu. Hanya membaca berita atau mendengarkan cerita orang, sehingga kata orang kalau menulis dengan objek yang langsung dilihat biasanya memiliki sentuhan dan rasa yang lebih tinggi dibanding orang yang tidak melihat pada objek itu. Nah, bagaimana menurut Kak Fani? Tadi agak kepotong ya. Apakah kita harus melakukan riset yang ya terkait dengan objek pembunuhan tadi, atau sekedar berimajinasi saja begitu? Kita riset juga bisa, boleh ditambah dengan imajinasi. Cuma kita jangan istilahnya kayak laporan jurnalistik gitu loh, laporan features, fakta, kenyataan gitu. Jadi kadang-kadang kan orang suka salah kaprah, misalnya dia mau bikin cerpen tentang ini, tetapi masuknya terlalu istilahnya tendensius, dan dia jadi dia opini dia yang bermain di situ, bukan kisah-kisah yang supaya membuat orang itu menjadi misalnya pembunuhan, si pembunuhnya dibenci orang, akan dicari, itu kan
Kalau di penulis cerpen dia tidak harus begitu gitu. Jadi dia harus membuat sebuah yang sebuah kisah yang walaupun itu berdasarkan kisah nyata, tapi dibentuk setengah fiksi, tetapi jangan masuk opini dia terhadap peristiwa itu, begitu. Jangan opininya dilepas, jangan opini kita. Misalnya, ternyata dia membunuh ini, bla bla bla. Terus pada saat itu saya melihatnya memang mirip dengan kejadian itu, cuman kan itu udah opini kita melihat. Nah, kita samarkan itu menjadi kisah yang sebenarnya kisah nyata, tetapi bukan kita bentuk dalam tulisan yang tidak nyata, gitu. Fiksi namanya. Cerpen kan fiksi, masuk di sana. Baik, terima kasih Kak Fani. Kak Khairani yang angkat tangan nih. Silakan Kak Khairani mau bertanya. Selamat malam Kak Fani. Malam, ya malam. Dengan Cerani. Ya. Jadi biasanya dalam penulisan cerpen itu kan kata-katanya dibatasi 1.200 sampai 1.500 kata biasanya ya Kak ya. Iya, iya. Nah, jadi saya sering mengalami kesulitannya dalam menuangkan ide tulisan itu. Biasanya itu ide tulisan saya kan biasanya sering melebihi dari jumlah kata yang ditentukan gitu. Dan biasanya saya sering memperingkas ide ceritanya sesuai dengan jumlah kata-kata yang ditentukan, gitu ya. Silakan Kak Fani. Ya, untuk itu makanya kita harus komit ya dengan cerpen yang kita buat, ada komitmen bahwa ini harus sekian kata, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, supaya karena kita kan akan menuju ke kita jadi kirim biasanya saya jadi kata gitu, itu gimana tuh? Ya, gitu yang tadi saya bilang, kita harus punya komitmen terhadap cerpen itu. Dia tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, karena kita kan punya tujuan. Misalnya kita mau ikut lomba, atau kita mau kirim ke media mana. Nah itu ya kita harus benar-benar kita edit ulang, kita lihat kembali, oh ini nggak bagus nih, misalnya kata sambungnya terlalu banyak, kita buang beberapa kata sambung, kita ganti dengan satu kata sambung saja, misalnya gitu kan ya. Atau kebanyakan namanya, misalnya dia terlalu banyak, kamu masuk di situ terlalu banyak, itu kita buang. Kita ganti lebih ringkas lagi kayak gitu. Nah, tapi tidak mengurangi kualitas dari cerpen yang kita buat, begitu loh Kak Irlani. Jadi kita harus komit dengan karya kita sendiri. Jangan kita karena kita keasikan, kita keluar dari ranah yang cerpen yang kita mau buat, kita keluar terus semua apa aja dimasukin ke dalam cerpen itu. Sehingga akhirnya pas kita lihat, waduh, ini udah 11.000 karakter. Sementara koran-koran mintanya 7.000 karakter sampai 8.000 karakter, maksimal 10.000. Itu pun udah jarang sekarang kan, karena space yang tadi saya bilang, space tempat mereka kan sudah nggak bisa lagi di situ. Makanya karena banyak penulis-penulis cerpennya tidak dimuat. Kenapa? Karena mereka suka lupa dari aturan-aturan yang tidak terlihat yang mereka buat di koran-koran itu. Kita harus cermat melihat, ini koran ini dia cuma spesies kecil kayak Tribun Jabar misalnya ya. Dia cuma 300 kata misalnya gitu. Nggak boleh lebih. Karena kalau lebih ya dia nggak bisa, cuma ada pojokan segitu aja begitu. Kayak Rani. Jadi kita istilahnya harus komit dan istilahnya kita harus mengawasi imajinasi kita supaya jangan terlalu merambah kemana-mana sehingga cerpennya berubah malah bikin novel lagi kalian gitu. Gitu Kak Rani. Jadi harus komit kepada apa yang kita tulis. Ada komitmen dalam itu kita tulis di cerpen kita supaya kita tidak melewati batas dari karakter yang harus sudah ditentukan oleh koran tersebut begitu. Oke, harus ada komitmen ya Kak Khairani agar keluar dari batasan yang diberikan oleh redaktur redaksi sebuah media yang akan kita kirimi tulisan-tulisan kita. Terima kasih Kak Fani. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Mai Herlina di Bukit Tinggi, di Ampe-Angke. Bagaimana cara mempertajam cerita dan ending agar tidak mudah ditebak? Nah, agar pembaca tidak mudah menebak cerita atau ending kita, Kak Fani. Bagaimana kiat Kak Fani? Kalau saya istilahnya itu kan kita harus bermain pada logika juga ya. Menulis cerpen itu tidak sekedar
kita nulis sampai titik udah. Tapi itu kita harus bermain dalam logika. Nah, disitulah letaknya dari kita harus latihan terus membuat cerpen supaya bisa menemukan ending yang tidak terduga itu. Jadi harus memasukkan unsur istilahnya kecerdasan kita sebagai penulis. Jadi kita tidak bisa kalau mau menjadi seorang penulis cerpen memang harus apa namanya istilahnya kayak matematis saja. Kita ini seperti apa nih nantinya? Kita harus ada strategi di dalam menulisnya. Jangan kita langsung kasih tahu begini-begini. Jadi dari misalnya di badan cerpen itu kita udah harus susun. Ini endingnya mau seperti apa nih kita buat? Apa endingnya ending menggantung atau ending dengan happy ending atau bad ending kayak gitu. Biasanya saya seperti itu bikinnya. Jadi kalau saya mau bikin dia ending menggantung kayak nanti deh kalau ada link WA-nya saya kirim tentang cerpen saya judulnya Sang Penyair. Bagaimana seorang jurnalis tergila-gila kepada penyair, seorang penyair dia dikasih puisi-puisi sampai dia tergila-gila, dia rela hidup bersama sampai dia hamil, terus ternyata penyair itu cuman tinggal di kamar kontrakan, tidurnya di bawah, tidak punya uang, cuman bikin puisi apa semua. Sementara yang kasih makan ini perempuan ini, yang jurnalis ini. Terus nggak lama datang berapa perempuan karena sering dikasih puisi dan termehek-mehek lah dia datang, dia minta itu. Pada saat itu sudah pada hamil tuh rata-rata, minta tanda tangan supaya anaknya bisa dapat akte dan sebagainya. Jadi ini lelaki ini sang penyair ini saya bilang seperti menjual kata, menjual ini melalui puisi dan sebagainya. Nah, dan itu memang kadang-kadang ada kisah nyata kayak gitu. Nah, endingnya supaya nih si jurnalis kan sudah diusir oleh orang tuanya, sudah berhenti dari pekerjaannya dan sebagainya kayak gitu. Terus mana lagi hamil pula. Jadi dia merasa ini suaminya bilang laki-laki ini bukan suaminya ya, laki-laki penyair ini bilang siapa suruh kamu memilih saya? Dulu kan kamu yang mencari-cari saya, dia bilang begitu kan. Nah, sebenarnya dia tidak melihat bahwa cintanya nih perempuan sedemikian dahsyatnya. Nah, endingnya kan kita harus pikirkan di situ. Endingnya seperti apa? Orang pasti akan berpikir dia pergi meninggalkan lelaki itu. Saya buat ending yang bikin orang-orang akan wow, misalnya begitu. Endingnya saya cuma nulis begini. Engkau akan menjadi milikku selama-lamanya. Dan kau tidak akan pernah pergi ke hati yang lain. Aku telah membawa ke jantung yang lain. Aku telah membawa jantungmu itu di hatiku dan di kehidupanku. Terus jantung ini akan kubawa berjalan kemanapun aku pergi. Tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia bunuh itu penyair, dia korek jantungnya, dia ambil, dia tenteng tuh jantungnya, dengan berdarah-darah dia jalan. Itu endingnya. Aku akan membawa jantungmu kemanapun aku pergi, kan gitu. Nah, setelah itu kan mau ditangkap polisi atau dituduh pembunuhan, dia nggak I don't care gitu kan, dia nggak mau tahu. Yang penting gue udah bawa itu jantungmu kemana-mana. Itu loh, seperti itu. Ending yang kita bikin, kita udah lihat, kita udah susun itunya dari alinea misalnya sebelum penutup dari cerpen itu. Biasanya saya akan menemukan, biasanya kita akan menemukan seperti itu gitu loh, ending yang kita akan melihat, kita akan mendata orang tuh senangnya ending yang kayak apa gitu. Tapi kadang-kadang ending yang penuh tanya itu yang membuat orang tuh akan berpikir. Jadi kita tidak membuat cerita yang ringan-ringan aja seperti orang udah tahu gini-gini sudah bahagia, happy kayak seperti di platform Noveltoon kan gitu banyak sekarang kan. Bagaimana seorang perempuan mempercantik dirinya supaya jatuh cintai oleh pengusaha kaya raya, lalu memberikan dia anak, lalu dia dibayar berapa sekian miliar, apa itu. Itu kan sekarang lagi tren kayak begitu. Nah, itu yang dibilang penulisan pop kalau di sastra. Penulisan pop yang mengitukan unsur istilahnya unsur badaniah dan sebagainya. Dia tidak melihat empati terhadap kehidupan, terhadap budaya. Kalau di sastra itu harus masuk gitu, ke empati terhadap kehidupan, budaya, terus kehidupan marginal dan sebagainya. Begitu. Dahsyat, luar biasa Kak Fani. Harus berempati kepada kehidupan cerita-cerita kita Kak Fani ya. Iya, sekedar lihat yang kulit-kulit saja. Pun ending teman-teman harus ada kejutan-kejutan seperti tadi tentang kisah jantung tadi, itu luar biasa saya kira ya.
Dan Ya. menarik ya teman-teman, semakin hangat. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rilen Diki Agustin di Pasaman. Kak Fani, bagaimana cara menuliskan dialog cerpen yang mengalir? Sampai saat ini saya masih kurang puas dengan kemampuan saya menulis dialog cerpen karena masih kaku, Kak. Apa kiat Kakak? Silakan, Kak Itu Fani. kalau kita dialog itu seperti kita melepas, misalnya kita bercakap-cakap dengan teman kita. Nah, kan harus ada terjadi dialog yang asik. Nah, topiknya dulu kita lihat nih, topiknya apa? Dalam hal di cerpen pun kita harus tahu topiknya apa. Dari topik itu kita kembangkan, istilahnya dengan kecerdasan kita kembangkan nih topiknya. Misalnya topiknya tentang korupsi. Nah, di situ kita tulis tuh dialog-dialognya. Nah, berapa bapaknya yang ambil uang itu negara? Aku juga nggak tahu, misalnya gitu. Saling saut menyaut gitu ya, di dalam dialog itu. Jadi kita harus melihat, kita harus memasukkan di dalam cerpen itu topik yang asik untuk kita buat menjadi ya, dialog-dialog juga yang dibaca orang logik gitu, istilahnya logis. Jadi dialognya nggak ngelantur kemana-mana. Jadi di dalam cerpen harus logis dialognya sesuai sama topik yang akan kita angkat di dalam cerpen itu. Jadi tidak seperti misalnya dia tanya, kamu mau pergi ke sana jam berapa? Dia bilang, terus dia jawab, aku mau tidur dulu ya, gitu kan nggak nyambung jadinya. Jadi harus nyambung antara dialog dari topik itu. Kalau misalnya dia jawabnya nggak nyambung ya, cerpennya jadi orang tuh yang baca juga bingung, ini kemana sih arah pemikir. Dia akan bertanya arah pikiran si penulis ini kemana nih, kok nggak jelas ini itunya, apa namanya, dialog-dialognya, topiknya ini dijawabnya apa, kayak gitu. Jadi kita harus istilahnya ya seperti kita bercakap-cakap lah sama teman kita. Misalnya topik kita hari ini tentang pelajaran atau tentang mata kuliah, apa itu kan yang sama menyambung kan, sehingga akhirnya menemukan titik temu. Oh, jadi kesimpulannya begini, gini. Oh, aku sudah memperoleh catatannya, misalnya begitu. Kamu punya catatan ini enggak? Aku enggak punya ini, tapi aku udah ini. Oh, udah, saya sudah ketemu kemarin catatannya, dia bilang begitu. Jadi akhirnya percakapan selesai dan berpisah. Nah, itu yang harus berkesinambungan, memang itu perlu latihan banyak juga. Nggak hanya kita sekali dua kali aja, kita harus latihan lagi. Saya sampai 45 tahun ini masih belajar terus juga. Begitu. Oke, Kak Fani, luar biasa. Begitu ya, latihan terus menulis dialog ya, latihan dan latihan. Oke, terima kasih Kak Fani. Selanjutnya dari Kak Kami Adriani. Kak, bagaimana membuka imajinasi kita agar memperoleh ide-ide dan kaya bahasa dalam cerpen kita, sehingga karya kita ini benar-benar bermakna. Jadi mungkin tidak pop, tidak picisan, begitu ya. Nah, bagaimana menurut Kak Fani? Silakan Kak. Membuka ide ya, membuka imajinasi ya. Iya. Ya. Saya rasa kalau kita mau membuat sebuah cerpen, awalnya kalau saya membaca dulu. Misalnya saya baca cerpen-cerpen bagus gitu ya, saya beli bukunya, misalnya kayak bukunya Pak Trianto Triwikromo, kumpulan cerpennya, dia gayanya seperti apa sih begitu. Terus saya baca buku kumpulan cerpennya Bang Martin Aleda, misalnya itu, kalau itu yang bagus-bagus ya, penulis-penulis yang bagus buat saya. Terus ada juga yang bagus anak muda sekarang, Benny Arnas kayak gitu, saya baca gitu. Nah, setelah kita membaca itu sama cerpen-cerpen yang dimuat di koran-koran bagus seperti Kompas, kalau masih ada ya, Kompas kan masih ada kan. Nah, itu kita baca gaya-gaya mereka, penulisan mereka. Di situ kita akan menemukan, oh, kalau saya buat yang cerpen model begini, gaya saya kan, kita sudah menambah itu, kosakata kita kan sudah bertambah kalau kita membaca. Kita menemukan lagi kata baru, kata-kata baru, dan itu akhirnya membuat kita ruang imajinasi kita semakin penuh. Dan kita mau bikin ini, cerpen tentang ini. Saya lihat ya, kok bisa ya kayak Bang Martin Aleda, dia tentang kehidupan pada saat zaman PKI misalnya gitu kan. Nah, dia bisa kok masukin kehidupan kesusahannya gini. Saya kepingin tentang misalnya tentang kehidupan saya pribadi atau kehidupan di sekitar sekeliling saya. Ada orang misalnya yang sakit-sakitan, ada orang yang nenek-nenek misalnya, atau bapak-bapak, kakek-kakek masih mencari uang, sudah tua seperti ini. Apa yang dia lakukan, bangun pagi apa segala itu akan menemukan kita secara tidak langsung tuh, imajinasi itu yang kita temukan melalui
dari hasil membangkitkan itu keinginan untuk menulis dari hasil membaca kita terhadap karya-karya yang bagus-bagus misalnya ya. Seperti istilahnya daya khayal itu akan muncul. Seperti kita membaca novel, misalnya novel siapa gitu kan, kita dengan itu baca habis selesai, saya mau bikin yang kayak gini, saya pasti bisa gitu dengan kehidupan yang saya alami misalnya. Begitu. Jadi membaca, menulis, berlatih ya itu akan membangkitkan imajinasi secara tidak langsung begitu. Terhadap Baik, terima kasih Fani. Ya. Kak Ayu Kardi, sepertinya angkat tangan. Silakan Kak Ayu, mengaktifkan mikrofonnya. Ya, terima kasih Bang Subhan. Selamat malam Kak Fani. Malam. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menampilkan video ya Kak. Jadi barangkali yang akan saya tanyakan ini agak di luar dari teknik menulis cerpen ya gitu Kak. Jadi saya sempat membuka medsos dan sempat melihat ada bentuk cerpen baru yang sepertinya sedang yang digagas oleh Profesor Teng Su, namanya paragraf. Ini 3 paragraf begitu Kak. Jadi bagaimana mungkin tanggapan Fani penulis spesialis cerpen ini Kak ya terhadap bentuk cerpen tersebut gitu. Apakah itu sudah memenuhi kriteria sebagai sebuah cerpen gitu dan bagaimana potensinya untuk menembus media di era digital saat ini gitu terhadap hasanah sastra Indonesia khususnya cerpen. Barangkali itu saja Kak Fani. Terima kasih. Terima kasih Ya, Bang Subhan. Ya. Terima kasih Kak Ayu. Silakan Kak Fani. Terima kasih. Iya, saya membaca juga itu ya tentang pentigraf, cerpen 1 paragraf juga itu banyak ya. Nah itu biasanya hal-hal itu kan istilahnya baru ya. Itu disukai oleh komunitas sendiri. Nah kalau kita keluar bawa itu keluar senang. Pembaca cerpen tuh masih tetap dia berpaku kepada pola lama. Dia harus tahu ada cerita yang menyenangkan. Kan kalau orang membaca kan menyenangkan hatinya, membuat dia terhibur. Nah, dia akan mencari kisah-kisah yang membuat dia nyaman dengan membaca kisah itu. Kalau misalnya kita cuma baca cerpen, bukan saya a priori terhadap cerpen pentigraf apa. Cuma itu kan hanya untuk orang-orang yang mengerti makna dari 3 paragraf itu aja. Dia berat itu loh. Itu dia kadang-kadang 1 paragraf dia udah mencerminkan ini, 2 paragraf ini, 3 paragraf titik. Terus orang kalau yang tidak mengerti, yang istilahnya tingkat dari pemahamannya biasa-biasa aja, yang dia biasa baca, yang kehidupan sehari-hari, ini apa sih yang ditulis? Pasti dia akan berkata begitu. Nggak ngerti nih kemana arahnya, akhirnya ditinggalkan. Itu akan bertahan untuk kelompok mereka saja, dan kalau sudah keluar, biasanya redaktur-redaktur tidak akan tidak akan melirik gitu. Kalau lihat cerpen-cerpen itu, malah dia akan melirik cerpen yang agak surrealis, agak absurd ya, yang agak-agak yang membuat kita juga. Tapi ada ceritanya, tapi endingnya itu misalnya cerpennya SGA yang judulnya Sukap gitu kan. Nah, itu kita akan membaca, masa sih orang lama-lama karena sering makan anjing, lama-lama mukanya, anaknya, cucunya semua berubah menjadi anjing kayak gitu kan. Nah, itu kan itu semacam bukan anjingnya yang itu semacam ada sindiran halus, satir di dalam cerpen itu. Manusia-manusia sekarang tuh kadang-kadang seperti itu. Misalnya dia korupsi dan sebagainya, akhirnya dia menjadi orang yang jahat, yang apa itu akan menyertai kehidupannya selama dia berjalan menjadi manusia di dunia ini. Begitu yang saya tangkap gitu. Jadi kalau pentigraf itu oke aja untuk diikuti atau itu sebagai ini temuan baru, ini ilmu baru buat kita pelajari. Kayak di puisi juga kan ada haiku dan sebagainya gitu ya. Saya masih tetap berpola kalau puisi itu harus keindahan kata dan tidak bisa kayak model haikunya Jepang, plung misalnya gitu aja udah ada artinya. Yang bisa mengartikan orang-orang yang ngerti sama itu puisi aja kan. Orang luar yang membaca apa sih maknanya nih kan nggak tahu begitu. Jadi kayak gitu Hairani. Jadi bagus, nggak apa-apa mau ikut ini, mau ikut latuli, haiku atau pentigraf dan sebagainya, itu hak kita. Kita mau ikut kemanapun gitu, itu kemerdekaan kita. Jadi tidak ada pemaksaan.
Ya, kemerdekaan seorang penulis. Boleh menulis apa saja ya, teman-teman. Nanti akan kembali pada diri sendiri bagaimana karya-karya itu agar bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, begitu. Nah, baik, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Destri Mayroza di Solo. Fani, bolehkah atau tidak ada dialog? Bolehkah tidak ada dialog di dalam cerpen? Atau cerpen disajikan dalam bentuk narasi saja? Cerpen Bisa. tanpa dialog. Nah, Bisa sekali itu, boleh. Misalnya dari sudut pandang aku gitu kan. Nah, saya misalnya, aku berjalan menyusuri lembah gini-gini ini langsung pada saat, tapi memang harus ada strukturnya juga. Misalnya alinea pertama, terus alinea kedua, alinea ketiga. Jadi ada itu beberapa cerpen-cerpen saya yang menceritakan tidak ada dialog, menceritakan tentang misalnya judulnya Jika Kau gitu. Jika kau menjadi ini, tapi itu biasanya itu lebih banyak bermain di metafora, juga diksi. Dia semacam semi prosa puisi jadinya. Semi prosa puisi, jadi keindahan kata. Itu yang harus dikuasai. Keindahan katanya. Kalau kita mau dialog-dialog begitu. Begitu Muhammad. Oke Kak, terima kasih. Ya. Begitu Kak. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Kak Naswa Ibtisan Probolinggo. Kak Fani, apakah ada perbedaan antara cerpen digital dengan cerpen cetak? Kalau cetak kan tadi saya sudah saya jelaskan, dia tuh harus terpaku kepada jumlah kata, jumlah karakter, karena kita harus fokus kepada halaman di media cetak yang akan kita sasar, kita akan tuju kirim tulisan kita. Jadi kita harus ikuti pakem, pola, peraturan yang mereka bikin secara tidak tersirat gitu ya. Tapi kita harus tahu itu jumlah ininya sekian, jumlah ini sekian, harus pas supaya mereka tidak menolak cerita pendek kita. Tetapi di media online kita bebas itu. Kita mau masukin berapa ribu karakter tuh oke-oke aja di media online. Karena kan tidak ada batasan dari jumlah halaman seperti koran, seperti media cetak begitu. Kalau di media online kita mau masukkan 12 sampai 15.000 karakter nggak apa-apa, selama pembacanya nggak pusing aja dia baca, lihat tuh banyak benar ceritanya. Cuman ya begitu ceritanya, ya jangan bertele-tele gitu. Kita mau bikin cerita pendek, nah, ya harus ikutin pakem cerita pendek. Jangan cerpen, cerita panjang. Jadi cerita panjang ya lama-lama menjadi novelet atau novela atau novel begitu. Baik. Itu. Kak Fani, begitu ya Kak Naswa, bahwa tidak, ya sama saja ya cerpen digital dan cerpen cetak. Yang memperbedakan adalah medianya ya, media siarnya. Medianya dan jumlah kata. Jumlah kata. Kadang-kadang media cerpen digital pun bisa porsinya lebih panjang dari porsi media cetak. Begitu Kak Fani ya? Iya. Oke. Ya. Baik, teman-teman, dibuka kembali sesi tanya jawab berikutnya. Silakan mengajukan pertanyaan di sesi akhir ini. Kita masih ada sedikit waktu. Yang mau menunjuk tangan boleh juga berbicara langsung kepada Kak Fani. Ini momen menarik, penting saya kira. Silakan. Atau yang mau mengajukan, silakan. Ya, silakan. Dari, ya teman-teman silakan. Kak Dian Fadrina. Oke, silakan Kak Dian. Terima kasih Bang. Mohon maaf tidak bisa mengaktifkan kamera. Selamat malam. Iya, selamat malam Kak Fani. Malam. Jadi saya perhatikan kenapa banyak sekali cerpen-cerpen di media itu yang bertema seperti pembunuhan, perselingkuhan, tindakan-tindakan asusila. Kenapa ya Kak kira-kira? Dan kayaknya itu banyak yang disukai oleh pembaca. Sepertinya di media-media nasional itu sering dibahas tema-tema seperti itu. Kira-kira kenapa ya Kak? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Silakan. Kenapa ya tema-tema seperti itu banyak diangkat gitu? Karena memang yang terjadi di kenyataan kehidupan ya seperti itu. Ada pembunuhan, ada perselingkuhan, ada hal-hal yang negatif lainnya yang sekarang terjadi di dunia kenyataan, di dunia nyata begitu. Jadi itu yang banyak diangkat. Tetapi ada beberapa media dia lebih istilahnya porsinya lebih mengangkat budaya etnik,
seperti Jawa Pos kayak gitu kan. Dulu tahun 2020 cerpen saya yang Tanah Pertanian Bapak Yohanes. Nah, itu mengangkat tentang etnik di daerah tertentu, tapi ya kisahnya tetap aja tentang bagaimana penggusuran terjadi terhadap tanah dengan pembayaran uang yang besar oleh yang kaya, oleh istilahnya yang taipan yang mempunyai uang besar. Nah, kaitannya ya kembali ke seperti itu, tetapi dengan budaya etnik setempat. Nah, karena yang memang begitulah yang terjadi sekarang di kehidupan di dunia ini. Selain pandemi yang kian membuat kita kian ketakutan akan hidup kita, dan istilahnya kematian itu seperti kita jalan-jalan ke surga atau neraka kayak gitu kan, yang pada kenyataan yang sekarang lihat di medsos, ntar ada orang meninggal dan sebagainya, seperti kita mau jalan-jalan aja piknik ke luar bumi gitu kan. Nah, itu kisah-kisah seperti itu yang memang disukai oleh orang-orang sekarang. Coba kalau lihat di Noveltoon itu, di film-film Korea dan sebagainya gitu kan, media-media itu juga di medsos perselingkuhan ini, atau di YouTube kan perselingkuhan ini, itu memang menjadi konsumsi yang asik dibaca dan membuat pembaca pun terhibur, karena mungkin barangkali dia sudah lelah dengan kehidupan dia, keseharian dia mesti cari uang, dia dengan keadaan sekarang stres, dan itu menjadi semacam hiburan, meningkatkan imun mungkin barangkali begitu. Jadi memang yang ada sekarang di kehidupan ini gitu. Baik, terima kasih Kak Fani. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Neneng JK. Kalau menulis cerpen biografi bagaimana Kak Fani? Apa saja yang dimasukkan ke dalam cerpen biografi? Ini cerpen biografi ya. Kalau biografi itu dia bukan cerpen. Karena biografi itu dia bisa jumlah halamannya mencapai sekitar 200 atau 300 halaman word ya, halaman ketik. Itu kisahnya itu panjang. Jadi kehidupan seseorang mulai dari dia lahir di dunia, dia sekolah, masa kecil, masa dewasa, lalu kehidupan dia berjuang misalnya mencari penghasilan dan sebagainya, itu masuk di dalam kerangka dari biografi. Itu biasanya saya susun kalau saya mau bikin biografi orang-orang terkenal atau jenderal atau apa, ada bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 misalnya masa kecil, nama orang tua, biodata harus masuk. Keseluruhan kehidupan dia itu akan menjadi suatu saat menjadi database dia. Jadi database dia itu dia akan anak, kalau dia tidak ada lagi, misalnya saya nulis Pak Ciputra gitu kan, tentang karir dia, awal dia, susah payah dia disebut sebagai entrepreneur, membuat sampah menjadi emas dan sebagainya, itu saya tulis. Nah, itu akan menjadi semacam database biodata, dan anak-anak cucunya nggak perlu tahu lagi yang lain, nggak mau, kan ada foto-fotonya juga. Mereka tidak akan melihat foto, cuma lihat buku itu aja sudah semacam, oh ini loh kakek saya, oh ini loh buyut saya dan sebagainya. Itu penulisan biografi. Saya rasa itu memang kalau orang mau bikin ya bikin sendiri juga nggak apa-apa, namanya autobiografi kalau kita bikin sendiri. Cuman kita memang harus mengeluarkan dana untuk sewa editor. Nah, sewa editor, lalu sewa untuk layout, untuk cover, untuk masukin foto-foto dan sebagainya. Lalu untuk cetak itu memang perlu dana tidak sedikit, bisa puluhan juta kalau kita mau cetak dalam jumlah misalnya 100, paling sedikit tuh untuk percetakan, karena saya kan bermain di penerbitan juga melalui Yayasan Gerson Point, karena kalau kita mau minta yang namanya ISBN untuk di belakang buku kita tuh kayak barcode gitu, itu namanya ISBN, itu harus punya yayasan, punya perusahaan penerbitan, dimintanya di Perpustakaan Nasional yang di Salemba. Sekarang didaftarnya pendaftaran melalui online. Nah, itu kita harus punya data itu, punya yayasan dan sebagainya. Setelah itu baru kita bisa cetak. Nah, untuk ini saya sampai cerita tentang prosesnya ya. Sampai kalau udah dicetak berapa ribu eksemplar, ya itu tergantung keuangan kita. Dan nanti saya akan bercerita juga, sekarang penulis-penulis sekarang lebih ke penerbitan indie, independen, cetak sendiri, urus jual sendiri, kayak yang saya lakukan. Kenapa?
Karena kalau dia kasih ke penerbit mayor, misalnya kayak Gramedia, penerbit besar-besar, karena akan ada selektivitas, diseleksi, kita bisa menunggu bertahun-tahun. Sahabat saya, penulis terkenal juga dan hebat, itu penulis, namanya Tante Hana Rambe. Dia melalui penerbit Obor, dia bayar, sampai 20 juta dia bayar buku-buku dia, separohnya. Selebihnya Obor yang akan mendistribusikan novel-novel itu ke seluruh dunia. Dengan novel itu dia bisa eksis, bangkit, dia bisa dibikin film dokumenter di Hollywood, ikut Frankfurt Book Fair, London Book Fair, dan sebagainya. Tapi dia harus keluar uang. Sekarang begitu. Kita tidak bisa, kita punya karya, kita kirim ke media, misalnya kirim ke penerbit Gramedia. Oke, kalau itu termasuk faktor keuntungan. Kalau dimuat, kalau dicetak, kita beruntung namanya. Tapi itu penerbit juga akan melihat ini menguntungkan atau tidak untuk dijual. Dia punya nama nggak? Kayak karya-karya Terelie itu kan laku. Karena sudah awalnya memang sudah viral dan laku. Kayak siapa lagi tuh Pelangi, Laskar Pelangi. Nah, tapi hanya sekejap itu lakunya, sekejap. Setelah itu surut dan tidak terdengar lagi namanya. Seperti itulah biografi proses penerbitannya sekarang di dunia kepenulisan sekarang. Begitu, Mbak. Luar biasa Kak. Ini untuk Kak Neneng, nanti mungkin di sesi lain kita akan membuka kelas khusus biografi barangkali ya, karena kelas kita malam ini adalah cerpen. Tapi secara umum garis besarnya tadi Kak Fani sudah menjelaskan struktur buku biografi. Baik, teman-teman, silakan kita berada di sesi penghujung. Masih ada yang mau menunjuk tangan? Satu penanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Boleh saya masuk, dah? Ya, silakan Bang Billy dari Nusa Tenggara Timur. Nah, ini dekat kantor. Nusa Tenggara Barat, Bang. Udah, Nusa Tenggara Barat. Oke, Nusa silakan Tenggara Bang. Barat. NTB. Ya. NTB ya. Iya, NTB. Assalamualaikum, NTB-nya selamat di malam. Malam. Di NTB-nya mana? Bima, Sumbawa. Bima. Di Bima, ujung timur Sumbawa ya. Oh, saya lahir di Bima. Oh, ya. Cuman ingatnya itu Watiwara Piti saja. Luar biasa, Bunda. Bojo, Watiwara Piti. Anaknya Pak Gerson. Ya, Bapak kan dulu guru di sana, di Bima. Ya. Ibu saya juga sekolah guru di Bima. Semua di Bima, kakek saya di Bima. Luar biasa berarti saudara. Ya. Ya, terima kasih banyak. Saya tertarik tadi sedikit apa yang disampaikan oleh Bunda kaitan dengan cerpen semi prosa puisi. Ini barangkali yang sering menarik perhatian. Ini banyak saya baca cerpen-cerpen yang diksi-diksinya lebih kepada agak berbau prosa atau puisi tadi. Ini jenis cerpen yang menarik perhatian bagi saya. Iya. Jadi yang minim dialog tapi diksinya lebih kepada puisi. Iya. Ini cerpen yang yang sungguh membawa imajinasi lebih jauh itu dibanding cerpen-cerpen dengan bahasa-bahasa yang biasa. Iya. Barangkali ada kiat-kiat tersendiri kaitan dengan penulisan cerpen prosa begini, Bunda. Iya. Yang perlu diperhatikan. Oke. Apakah sekedar diksinya ataukah ceritanya gitu. Baik. Karena saya pernah baca salah satu cerpennya Seno Gumiro Aji Dharma, kalau tidak salah Sepotong Senja dia. Itu namanya bahasanya bahasa prosa tapi kita sulit dimengerti, kita dibawa jauh berkelana gitu. Iya. Ini yang kita perhatikan itu lebih kepada ceritanya atau kepada diksi-diksi itu karena sulit kita pahami endingnya bagaimana itu ceritanya itu. Baik. Yang pertama, yang kedua saya baca beberapa buku tapi lebih seperti cerpen gitu. Potongan-potongan kehidupannya ditulis per judul bab itu, tapi dikategorikan sebagai novel.
tidak Novel juga siapa itu? Novel siapa? tidak juga termasuk kepada sebentar saya mungkin bisa rahasiakan itu karena Oh ya. dari penulis pemula juga gitu. Lebih kepada dikategorikan sebagai novel tapi potongan-potongan kehidupannya gitu. Gitu ya. Baik, Bang Din, terima kasih untuk pertanyaannya, Bang Din. Bang Din sangat semangat dan luar biasa di NTB sudah tengah malam ini ya. Terima kasih sudah ikut bergabung di forum ini. Silakan Kak Fani untuk memberikan jawabannya. Ya, itu kalau untuk cerpen prosa atau tulisan-tulisan prosa, novel prosa, itu tergantung pemahamannya dari kisah itu. Kadang-kadang kan absurd ya, istilahnya absurd itu kita tidak bisa menduga ini apa yang akan terjadi dari kisah ini, endingnya seperti apa. Jadi kita hanya merasakan suatu rasa yang digugah itu perasaan kita terhadap tulisan itu. Jadi kita merasa melayang-layang, kita memaknai tulisan itu seperti seperti kalau orang di narkoba misalnya, orang sakau gitu ya, dia merasa wow gitu, kita melayang kemana, ke negeri mana dengan membaca itu, tulisan-tulisan itu. Buat orang yang menyukai tulisan seperti itu, dia akan terus membaca, dia akan merasa memperoleh suatu semangat dalam hidup mereka, dalam hidupnya dengan membaca kisah-kisah itu, kisah-kisah yang kadang-kadang tidak tahu apa yang dia kisahkan, tetapi dia bermain di kata, mengolah kata. Misalnya dari ini, misalnya, aku benci kepadamu, namun kebencian itu tidak akan surut pada saat aku berkata bahwa aku mencintaimu, tetapi kau membisu. Dan itu terus itu dikembangkan menjadi buah kata demi kata yang kita, ini endingnya sampai di mana sih? Kalau orang-orang yang pragmatis atau orang-orang yang mau yang simple-simple dan kehidupannya nyata, misalnya kalau orang-orang dalam itu, ini kayaknya nih orang nih bisa dia, maaf ya, orang yang menulis jangan-jangan dia sakit jiwa begitu. Jadi dia berhayal terus, menulis terus, berhayal dengan bermain kata-kata. Namun kehebatannya mereka, karena mereka sering baca, jadi kosakata mereka itu, penguasaan tata bahasa, metafora, diksi, majas, dan mereka semua itu banyak. Jadi karena dia ya hobinya membaca cerita itu dan akan menambah, terus itu akan menambah. Cuma itu memang disukai oleh orang-orang tertentu saja. Kalau orang-orang yang di dunia nyata kayak kita bisa memilahkan antara fakta sama imaji, ya itu kita anggap sebagai ini orang mulai sakit kali ya, gitu. Kadang-kadang dianggapnya begitu. Tetapi buat kita buat mereka itu sesuatu yang hebat, dan kalau ahli-ahli sastra akan mencernanya, ini suatu yang monumental. Misalnya karya-karya seperti tadi itu SGA punya gitu kan, kayak saya beli bukunya Mas itu Triyanto Triwikromo, itu bahasanya juga dia menulis bahasanya bikin kita habis baca ini pusing kepala, kayaknya berputar-putar, apa sih ini, kemana arahnya. Cuman kita menjadi kepingin membaca lagi, kita meneliti itu. Coba kalau misalnya bisa browsing Pablo Neruda punya tulisan-tulisannya Pablo Neruda yang pemenang Nobel itu kan bahasanya, atau bahasanya itu Albert Camus tentang orang asing, cerpennya judulnya Orang Asing atau Sampar dan sebagainya. Itu kadang-kadang tidak runtun. Tidak seperti orang yang menulis cerpen begini pada akhirnya endingnya enggak, kadang-kadang lompat ke awal lagi, ke tengah lagi, ke belakang lagi, dan seperti cuman ya begitulah orang-orang yang sudah melalui tingkatan dalam kalau pemahaman saya tingkatan sufi misalnya, tingkatan sudah ke atas dalam menulis itu akan menjadi seperti itu pada akhirnya. Dan dia pada akhirnya biasanya kalau orang-orang seperti itu dia akan menjauhkan diri dari dunia yang dia tidak pahami. Dia merasa asing dengan dunia orang pada umumnya. Orang itu akan menjadi penyendiri. Nanti jangan sampai dia seperti ketakutan-ketakutan seperti Ryonosuke Akutagawa yang bikin novel Kappa, yang novelis Jepang, yang akhirnya dia merasa takut dengan dirinya sendiri, dengan takut sakit jiwa dia bunuh diri. Kebanyakan kan kayak Hemingway juga begitu kan. Dia terbawa oleh kisahnya sendiri, akhirnya dia merasa ketakutan. Nah, di situ dia mulai dia tembak dirinya sendiri, mati. Itu kebanyakan terjadi oleh kepada penulis-penulis yang sudah tingkatannya, sudah hayalannya dia, halusinasinya dia sudah mencapai
tidak seperti yang umum yang kita bikin lagi. Nah, kita yang sebagai penulis yang masih normal istilahnya, kayak saya mencari uang dari kata, bikin ini, karena saya berpikir secara manusia, secara kemanusiaan bahwa saya perlu makan, saya perlu berteman, saya perlu ketemu ini, saya perlu ketemu ini. Kehidupan itu kan penuh warna, nggak hanya satu arah aja seperti kita bikin novel itu, kita novel-novel sastra yang penuh dengan diksi dan metafora itu kan kita harus, kalau kita memahami itu lama-lama kepala kita kan pusing sendiri kan, Din kan. Menurut saya ya tergantung kitanya sekarang, kita mau meneruskan itu atau tidak, gitu. Kembali ke diri kita sendiri, begitu jadinya jawaban saya seperti itu. Saya banyak baca juga itu di sini di meja-meja saya nih, di atas nih buku-buku semua saya beli. Saya suka aja. Kalau tapi saya membatasi, istilahnya saya harus punya self kontrol diri sendiri bahwa saya nggak mau masuk ke situ terlalu dalam. Nanti saya bisa jadi kayak orang saya frustrasi dengan keadaan, dengan dunia ini. Akhirnya saya ke rel kereta, ada kereta saya tabrakin aja, kayak banyak pengarang-pengarang Jepang seperti itu kan. Sudah frustrasi, dia bunuh diri aja, begitu. Jadi karya itu juga mempengaruhi kepribadian kita. Begitu, Din. Dahsyat, karya mempengaruhi kepribadian kita, teman-teman. Ini apresiasi dari Kak Dona untuk Kak Fani ini. Wah, Kak Fani seru banget malam ini. Aku sampai tak tahu harus bertanya apa. Tercengang-cengang. Asik teman-teman di kelas. Ya, kita sama-sama masih belajar ya. Belajar tuh kan nggak kenal akhir, harus terus sampai kita sampai kita tiada. Sampai hayat keluar dari badan, begitu mungkin ya. Terus belajar. Oke, berikutnya Kak Fani dari Kak Husnul Khotimah bicara mengenai menulis cerpen di era digital. Bagaimana kiat membranding cerita-cerita kita atau cerita-cerita klasik juga di era digital ini. Apa kiat Kak Fani membranding cerpen-cerpen Kak Fani ini agar bisa dikenal luas ke publik? Silakan Kak. Ya, kita harus mengikuti perkembangan kehidupan milenial sekarang kan. Misalnya bagaimana kita kepingin kita menjadi seorang YouTuber dalam hal tulisan dan karya. Ya, kita pelajari itu bagaimana kita menjaring subscribe dan menjaring penggemar, menjaring like dan sebagainya. Itu kita pelajari melalui tulisan. Di era digital ini memang karya itu akan yang media cetak perlahan-lahan, tadi kan kita sudah bicara, akan mungkin 2 atau 3 tahun lagi era cetak akan berakhir dan kembali ke kita akan karya kita dimuat di media-media online, digital dan sebagainya. Nah, itu memang kita harus mempelajari teknologi seperti itu. Kita tidak bisa cuma hanya berpaku kepada media mainstream zaman kita dulu, begitu kan ya. Kita harus mengikuti alur yang ada. Kalau enggak ya kita tertinggal, kita akan berada di stuck di satu tempat aja dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi kalau untuk itu ya tidak ada salahnya kita misalnya mau mengikuti platform novel-novel yang di platform sekarang, Noveltoon, KBM dan sebagainya. Ya kita ikuti alur mereka itu seperti apa. Nah, siapa tahu banyak teman-teman saya kayak Teh Pipit Senja, sekarang dia masuk di KBM. Dia nulis apa semua yang itu. Dia bilang, lumayan Van, dapat penghasilan dari situ, dari KBM. Hanya memang kita harus punya sisi entrepreneurship, istilahnya istilahnya bisnis profesional kita. Kita harus menjalin link, punya teman, dan kita harus mempelajari semua itu. Kita tidak bisa diam di tempat. Ya kita harus ikutin semua, pelajari terus sampai ke seperti apa nih keadaan dunia ini. Di dalam hal kaitannya dengan dunia tulis-menulis. Saya juga terus belajar. Ini apalagi nih, besok saya kepingin membuat suatu YouTube tentang teknik. Bagaimana hari ini kita menulis cerpen, bagaimana besok kita menulis novel, bagaimana kita menulis artikel, bagaimana kita menulis press release, bagaimana itu ada step-stepnya itu bisa kita masukin ke dunia digital, misalnya ke YouTube atau apa gitu. Dan
Dan masa sih si Hatta Halilintar aja yang bisa kaya? Siapa tahu dari menulis seperti itu kita bisa dapat uang lebih gitu kan? Begitu menurut saya. Jadi memang kita harus mengadakan terus inovasi-inovasi yang membuat kita tidak ketinggalan dengan situasi yang ada sekarang begitu. Begitu. Terima kasih. Begitu Kak Husnul ya, harus memanfaatkan platform-platform digital, ya masuk ke ruang-ruang di mana anak-anak milenial hari ini bermain. Nah, ketika itu ya karya kita ke sana seluas-luasnya. Ini juga dari Kak salah satu lagi Kak Fani dari di mana cerpen-cerpen Kak Fani bisa kami baca lainnya selain yang sudah terbit di media-media cetak. Di mana? Apakah ada blognya, Kak Fani? Ada namanya, saya juga lupa ya, lama saya nggak tengok lagi tuh blog saya ya, Tarian Kata. Mungkin bisa diklik ya, Tarian Kata, blogspot Tarian Kata. Di situ cerpen saya banyak, saya masukin, saya upload di sana. Nah, sekarang saya lagi sedang menyusun. Ada sekitar 100 cerpen-cerpen saya mau bagi berapa, saya mau cetak sendiri, saya mau jual sendiri. Seperti itulah ya, perkembangan media sekarang begitu. Cetak sendiri, jual, cetak sendiri, jual, bikin sendiri, cetak sendiri, jual sendiri begitu. Kalau misalnya teman-teman punya teman yang banyak, misalnya guru, ya bikin cerita sendiri, kita cetak sendiri, jual di antara guru gitu. Bagus nih loh kalau kamu ya dengan apa kita mau mengangkat cerpen kita bilang bagus ini kisahnya, ini ada kisah kamu, apalagi kalau ada kisah teman-teman gitu, ada kisah kamu juga loh di situ, langsung dia pada beli. Biasanya kayak begitu akan kalau yang saya lakukan segitu. Baik, terima kasih Kak Fani, luar biasa ya teman-teman. Nanti silakan kontak-kontak langsung dengan Kak Fani untuk barangkali ada beberapa buku beliau yang bisa dipesan ya, bisa dibeli, bisa dibaca dan lain sebagainya, dan beberapa kelas-kelas kreatif terkait cerpen nanti bisa juga bergabung bersama Kak Fani. Kak Fani dan teman-teman sekalian, kita sudah berada di penghujung. Mungkin kita minta closing statement kepada Kak Fani 1, 2, atau 3 menit tentang tema kita ini, dan tentu saja mudah-mudahan ini akan terus menambah motivasi kita untuk menjadi seorang penulis, khususnya penulis cerpen. Dipersilakan kepada Kak Fani. Ya, kalau buat saya ya, kita yang punya passion atau yang punya rasa rindu terhadap dunia literasi, dunia sastra, dunia kata, kita terus saja melakukan apa yang terbaik melalui menulis apa yang kita rasa. Menulis itu semacam terapi juga, karena kita kadang-kadang kan mengalami berbagai kendala dalam kehidupan ini. Kendala dalam kehidupan ini kita tidak bisa menyalurkannya kemana. Kalau kita cerita ke orang lain, kadang-kadang orang lain itu akan membocorkan ke orang lain lagi. Nah, itu melalui dunia tulisan kita bisa mencurhatkan, menuliskan apa yang kita rasa, apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan selain itu ya kita harus banyak membaca dan kita melihat lingkungan sekitar, kehidupan sekitar, kita bisa tuangkan dalam bentuk tulisan kita. Misalnya di Bima itu ada saya pernah ke Bima, saya lihat yang pacuan kuda anak-anak muda, apa tuh di Dorebara apa ya, pacuan kuda apa itu yang anak kecil sudah jadi joki. Saya bikin tuh cerpen joki ciliknya di Bima di Dorebara apa gitu. Dan itu ada kesedihan kita. Seorang anak kecil umur 5 tahun, 7 tahun nanti sudah menjadi joki dan dia harus bertarung antara kuda sesama kuda. Terus ada yang ada perjudian di situ, mengeluarkan uang nih siapa yang menang apa. Tapi itu anak kecil, padahal itu kan istilahnya mereka sedang, kalau kita melihat sebagai manusia secara umum ya, pertumbuhan anak-anak itu kan jadi terhambat karena dia harus bungkuk terus
sementara tulang punggungnya, nah itu yang tidak diperhatikan oleh orang-orang di desa seperti itu. Perkembangan itu anak, otaknya kan terus kalau naik kuda tuh bergerak terus berputar, apakah dia akan menjadi bodoh, apa pintar dan sebagainya, itu kan tidak dipikirkan. Nah itu bisa kita tuliskan, atau kita melihat kejadian-kejadian lain di di kehidupan sekitar kita, orang tua kita, apapun yang dilakukan, misalnya kita punya orang tua yang masih berjuang, kita tuliskan itu. Istilahnya menulis itu buat siapapun itu yang suka, itu akan menjadi terapi kehidupan dalam kita menghadapi kehidupan yang sulit hari lepas hari. Barangkali seperti itu. Jadi jangan pernah berhenti kita menulis selama kita masih bisa menulis. Kan ada tuh yang disebutkan ikra gitu kan ya. Nah itu menulislah selama masih ada keinginan untuk menulis. Buat puisi lah selama masih suka bikin puisi begitu. Baik. Biasa untuk closing. Seperti ibu yang ini nih, ibu ini kan ada anaknya di belakang kan. Ibu siapa nih yang ada anaknya di belakang? Bisa ceritakan kehidupan sebagai seorang istri, bangun tidur sudah punya anak mesti urusin anak kita harus membagi waktu dan sebagainya bla 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 bla. Kredit itu kalau kita jelaskan begitu. Terima kasih banyak Kak Fani, luar biasa untuk keterangan yang pada kelas tulis daring dan atas keterbatasan waktu yang tersedia untuk yang luar biasa adalah apa yang sudah Kak Fani sampaikan menjadi plus, jadi motivasi bagi seluruh peserta untuk tadi disebutkan membaca, menulis dan menulis. Nah, selamat kepada seluruh peserta kelas daring dan kita ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Fani. Silakan kunjungi media kita, silakan teman-teman kunjungi media sosial Kak Fani, bisa Facebook dan sebagainya. Ya, di lain kesempatan kami mohon berkenan untuk berbagi kembali kepada kami. Terima kasih banyak Kak Fani sekali lagi. Terima kasih, sampai ketemu. Salam, selamat menulis. Dan salam. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Dadah. Terima kasih Kak Fani. Dadah. Terima kasih Kak Fani.